Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikul haqqul mubin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sadiqul wa'dul amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selama laut masih bergelombang, selama langit masih dihiasi bintang, selama nyawa masih dikandung badan, marilah bersama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan nikmat anggota, baik itu mata, tangan dan lain sebagainya. Salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita alamatkan kepada sang revolusi Islam. Beliau bagaikan pedang di ketika berperang, bagaikan lampu yang menerangi kegelapan. Beliau tak lain dan tak bukan ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan sahabatnya sekalian yang rela darahnya ditumpahkan, tenaganya disalurkan demi mengibarkan selembar bendera Islam yang berkalam la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata-kata ta'zim wal ikraman yang terutama sekali kepada ayah rohani, yaitu aku beserta keluarga, dan kepada Allah Yarham, Allah Ayah Haji beserta keluarga, dan kepada Abi Rais Am beserta keluarga, Abi Agon, dan kepada seluruh Dewan Guru yang masih bernaung di daerah Darul Ulum, dan yang teristimewa kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, zawiyah secara literal adalah sudut-sudut yang dijadikan Rasulullah sebagai tempat untuk mengajarkan ilmu agama bagi para sahabatnya, yang kemudian oleh para sahabat mendakwahkan ilmu tersebut ke seluruh penjuru dunia. Dari situlah muncul inisiatif ulama-ulama terdahulu untuk mendirikan zawiyah-zawiyah yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan dayah. Dengan peranannya yang luar biasa, dayah digambarkan laksana lampu yang menerangi kegelapan, laksana benteng yang mempertahankan akidah, laksana bengkel yang memperbaiki moral bangsa. Inilah hadirin sedikit tentang apa itu dayah yang hari ini menjadi tempat bermuaranya para santri yang berkarakter mulia, yang taat akan Allah dan siap menjadi penerang dunia. Berangkat dari konteks inilah, pada kesempatan yang baik ini tergugah hati Al-Fakir untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Santri Sejati Penerang Dunia. Berangkat dalam sebuah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya'ti 'alan nasi zamanu yugharbaluna fihi gharbalatan wa yabqa 'anhum huthalah qad marijat ahduhum wa amanatuhum waqtalafu wa kanu hakadha wasabata baina asabi'ihim wa qalu ya Rasulullah fimal makhruju min dhalika qala ta'khuduna ma ta'rifuni wa tad'una ma tunkiruna wa tuqbilu ala amrin khassatikum wa tad'iruna amra ammatikum. Akan datang suatu masa kepada manusia di mana akan pergi orang-orang yang baik dari mereka, sehingga tersisalah orang-orang yang buruk daripada mereka. Perjanjian dan amanat mereka rusak. Kondisi mereka seperti ini. Rasulullah mengenyamkan antara jari jemarinya, lalu para sahabat pun bertanya, jika demikian, lalu bagaimanakah jalan keluarnya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalian ambil apa yang kalian ketahui daripada kebenaran dan jauhilah apa yang kalian tidak setujui. Bersamalah dengan orang-orang pilihan
dan jauhilah kebanyakan manusia. Sebuah penjabaran besar Rasulullah utarakan dalam hadis tersebut bahwa kesuraman akan datang di masa depan, di mana saat itu orang-orang telah menjauhkan dirinya dari orang-orang yang baik, bahkan mereka saling berpecah belah. Dan untuk keluar dari masa kesuraman tersebut, Rasulullah menyuruh kita pada kebenaran dan bersama-sama dengan orang pilihan memelihara diri dari pengaruh kebanyakan manusia. Coba kita perhatikan dua pesan Rasulullah dalam hadis tersebut. Yang pertama, bersamalah dengan orang-orang pilihan. Timbul suatu pertanyaan dalam hadis tersebut, siapakah orang-orang pilihan yang Rasulullah maksudkan? Jika kita seorang yang beriman, tentu kita menjawab Rasulullah adalah orang pilihan tersebut. Namun 14 abad sudah Rasulullah berpisah dengan kita. Tentu kita tidak dapat bersama-sama dengan Rasulullah di dunia ini lagi. Sebenarnya orang pilihan yang Rasulullah maksudkan perlu diingat saudara-saudara. Sebelum Rasulullah meninggalkan dunia ini, Rasulullah telah mempercayakan orang-orang terbaik untuk menggantikan dakwahnya. Dan siapakah mereka? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris daripada Nabi. Jika Nabi adalah orang pilihan, maka ulama juga termasuk orang-orang pilihan tersebut. Dan tempatnya para ulama adalah di dayah-dayah dan pondok pesantren. Kemudian kita perhatikan pesan selanjutnya, jauhilah kebanyakan manusia. Sekarang lihatlah saudara-saudara, kemanapun langkah yang kita pijak, semua tempat dikerumuni oleh manusia. Gara-gara harta dan tahta, berbondong-bondonglah mereka ke tempat-tempat yang memangnya kurang ilmu agama. Gara-gara harta dan hawa nafsu, berbondong-bondonglah mereka ke tempat prostitusi, lapak judi, dan masih banyak tempat-tempat yang dijadikan kiblat oleh mereka. Saking cintanya akan tempat tersebut, mereka rela mengorbankan hartanya, usianya, bahkan temannya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Namun di antara sedemikian banyak tempat yang dijadikan sebagai pusat perhatian yang diacuhkan, bahkan dianggap kolot oleh mereka, yang sehingga tempat tersebut hanya dihuni oleh segelintir manusia yang taat akan Allah dan cinta akan ilmu agama. Tempat tersebut tak lain dan tak bukan adalah dayah dan pondok pesantren. Bukan berarti orang-orang yang tidak menempuh pendidikan agama langsung kita vonis dengan rusak baik moral dan kehidupan agamanya. Akan tetapi realita dan kenyataannya, hampir semua generasi muda rusak moralnya, rusak pergaulannya, dikarenakan mereka jauh yang namanya pendidikan agama. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan. Sebenarnya dalam Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, kita harus menjadi generasi-generasi yang menjadi penerus bangsa. Dan sebagaimana yang Rasulullah cantumkan di dalam hadis, al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi wal muhajiruna man hajara ma nahallah. Muslim sejati adalah orang-orang muslim yang lain yang aman dari perbuatan yang keji yang timbul daripada tangan dan lisannya. Sedangkan muhajir sejati adalah orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang muslim, kita adalah orang yang berhijrah, kita adalah talabah penuntut ilmu Allah. Maka untuk menjadi muslim sejati, setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Menyokong gedanyo ajeh, ngui ban laku dubo, pajo ban laku atra, ja laku linggang, lapinggang ban laku ija, betarudah wadu kena jiruang kena mbak muka. Kemanapun bumi kita langkah, kemanapun kita melangkah, dan setiap ucapan yang kita keluarkan tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Jadilah dirimu sebagai air yang senantiasa melepaskan dahaga dan memberikan sejuta manfaat bagi orang yang lain. Ingat,
kita dibentuk menjadi karakter yang kuat dan bermartabat, kuat dalam keimanan, bermartabat dalam mengayomi masyarakat. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita seorang hamba Allah, sudah patutnya kita taat dan patuh akan perintahnya. Yang intinya, teruslah berusaha menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, agar nantinya kita dapat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kau pergi kafir untuk menjadi syuhada, akan tetapi cukup kau tuntut ilmu hingga akhir hayatmu. Jika dua hal ini dapat kita aplikasikan, insyaallah Muslim sejati telah tersanjung di dalam diri kita. Untuk itu, kesempatan masih di depan mata. Mari kita bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri, bersungguh-sungguh dalam mendalami ilmu agama, agar nantinya kita dapat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudara-saudara, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Panggung dunia sedang dihiasi oleh berbagai macam problema yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Banyak generasi kita yang tertipu dalam tipuannya. Mereka berjingkrak-jingkrak terpesona akan kemerlipan bintang, seakan lupa akan bumi yang dipijakkan. Banyak hal yang sudah mengalami kemerosotan, mulai dari dekadensi moral, sistem pemerintahan yang tak karuan, penegak hukum yang berotak liberal. Sungguh ironis dunia ini lebih sadis dari perfilman. Hadirin, di tengah kemunduran inilah dunia butuh figur baru untuk memperbaiki kesalahan, dan tugas itu dipundakkan kepada kita generasi muda yang bersih pikirannya, yang bersih moralnya. Maka untuk itu, marilah kita bersama-sama menempuh ilmu agama, menempuh ilmu-ilmu akhirat, agar nantinya kita dapat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, hanya inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf. Dan kesimpulannya ialah, dayahlah tempat yang menciptakan generasi Islam yang berkarakter mulia. Dan yang kedua, untuk menjadi muslim sejati, setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menjadi muslim yang taat akan perintah Allah, dan menjadi muslim yang menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga, santri sejatilah yang dapat menerangi dunia di tengah kegelapan yang sedang melanda. Untuk itu, Al-Fakir mengajak seluruh talabah-talabah pejuang Allah, mari kita teguh dalam keimanan, tekun dalam belajar, agar nantinya negeri yang kita cintai ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.